khawatir ya guys, ini selangnya food grade, jadi bisa untuk mod galon, jadi aman lah ya. Oh ya, jangan lupa cuci dulu selangnya setelah sampai paketannya ya, karena ini kadang berdebu gitu ya. Pakai air campur sunlight itu efektif banget buat merontokkan debu-debu yang menempel ya. Jangan lupa baca bismillah dulu teman-teman. Apaan nih? Ini kalau abang-abang ARX ngelihat bakalan sedih pasti ya. Soalnya miris banget gitu. Terus diketawain karena absurdnya juga nggak ada obat. Oke, baiklah teman-teman. Jadi ini adalah PC custom water cooling paling hemat daya, paling murah sedunia guys. Sekarang mari kita lihat speknya ya. Yang pertama ada prosesor Intel Pentium Gen 3 teman-teman, Pentium G 2030. Ini mirip sekali dengan Core 2 Duo ya, 2 core, 2 thread, 3 GHz. Harganya juga mirip guys, 50.000 saja ya. Sebenarnya harganya ini bervariasi di pasaran teman-teman. Ada yang 50.000, 80.000, 100.000, tapi beli yang 50.000 ya kalau teman-teman berminat dengan hal-hal seperti ini. Selanjutnya motherboard. Rakitan Intel Gen 2 dan Gen 3 itu sangat mengandalkan motherboard H61 teman-teman. Tapi motherboard H61 itu sangat sulit ditemukan yang masih bagus dan yang branded ya. Yang ada sekarang di pasaran itu kayaknya yang OEM saja atau copotan PC build up teman-teman. Nah, alternatifnya di sini adalah motherboard B75 teman-teman, walaupun juga sulit sebenarnya mendapatkannya. Ini adalah Gigabyte GA B75M D3V. Seperti yang saya sebutkan tadi, motherboard B75 ini juga sulit ya. Saya beli, katanya ready, dan yang dikirim adalah motherboard yang sepertinya ini peninggalan sisa-sisa Perang Dunia Kedua ya. Bisa kita lihat sisa-sisa perjuangannya ya. Tapi ini masih stabil teman-teman. Cara mengetahui kelayakan dan kesehatan motherboard, selain kita mengetes semua port-portnya apakah masih berfungsi, itu kita juga bisa melakukan tes Cinebench teman-teman 10 kali berturut-turut. Jika skor CB-nya masih stabil ya di 10 kali pengujian tersebut, maka bisa dikatakan motherboard itu masih sehat, masih stabil, VRM-nya masih lancar jaya, masih cepat, masih bagus teman-teman. Kemudian RAM 2 keping 4 GB dan 2 GB teman-teman, 6 GB ya. Kalau 4 GB sekarang kayaknya nggak bisa diandalkan lagi teman-teman, karena itu selalu mentok ya. Kalau RAM mentok itu sering sekali stuttering atau lag gitu ya. Selanjutnya storage, ini adalah Seagate 500 GB teman-teman, Seagate Slim. By the way, ini hard disk bekas teman-teman, bukan hard disk rekondisi, cuma umurnya udah tua dan health-nya tinggal 65% ya. Ya sesuai lah dengan harganya gitu ya. Kemudian VGA card teman-teman, ini adalah
Asus Radeon R7 240 2GB. Nah, ini menarik sekali guys. VGA-nya kecil banget boy, segede HP gitu ya. Dan ini heatsink sama fan-nya juga imut-imut gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. R7 240 ini TDP-nya 30 watt saja teman-teman. Jadi TDP itu adalah semacam patokan untuk heatsink ya. Bagaimana desain heatsinknya, kira-kira begitulah. Makin besar TDP tentu saja makin besar heatsink yang dibutuhkan. Ini juga saya dapatkan harganya affordable banget lah ya, kurang dari 500.000. Dan ini VGA asli teman-teman. Asli maksud saya itu adalah GPU yang dipasang itu asli dan dibuat oleh vendor yang benar-benar asli, branded, kira-kira gitulah ya, Asus ya. Jadi teman-teman kalau membeli VGA card yang murah, jangan tertipu VGA bootleg atau VGA palsu ya, terutama untuk pemula ini ya, yang gambar-gambarnya Superman, Thor, gambar mobil terbakar, wah, yang Nvidia kuning gitu ya, atau Radeon ATI Radeon yang nggak jelas. Itu sebaiknya dihindari saja ya, karena kemungkinan fake. Kita beralih ke sasis. Waduh, ini custom ya. Masih ingat dengan papan ini teman-teman? Ini adalah papan dari PC gantung di dinding yang kontennya sangat tidak menarik itu ya. Kemudian saya pasangi plat-plat dari casing terbuang terbengkalai ya, sebagai dudukan motherboard, power supply, dan sebagai tempat untuk memasang radiator teman-teman. Lalu power supply ada Armageddon 235FX yang mempunyai 6 pin power untuk VGA ya, atau 6 pin power PCIe itu. Karena rakitan ini sangat awet, karena rakitan ini sangat hemat daya ya, jadi power supply dari Armageddon ini sudah cukup lah ya untuk mengasup kebutuhan listrik dari semua komponen termasuk water coolingnya. Water coolingnya ini sendiri merupakan pengembangan atau penyederhanaan dari water cooling PC Marjan ya. Di sini saya menggunakan radiator 8 cm saja. Kecil ya, apakah berpengaruh bisa memberi pendinginan yang berarti gitu? Sekarang mari kita satukan dulu komponen-komponennya.
Baiklah teman-teman, itulah dia the power of kentang with custom water cooling. Bisa disimpulkan ini hanya cocok dan nyaman untuk bermain game-game jadul setara PS2 saja guys. GTA San Andreas, NFS Most Wanted, Point Blank gitu ya. Ya sesuai lah dengan harga dan speknya guys. Sejalan dengan speknya, PC ini memang hemat sekali. Standby di 40 watt saja dan gaming atau full load hanya 80 watt. Yang tidak kalah membanggakan tentu saja suhu. Pada suhu ruangan 26 derajat, VGA maksimal di 65 derajat Celcius saja. Dan prosesor maksimal di 43 guys. Luar biasa. Selain disebabkan TDP prosesor yang juga rendah yaitu 55 watt, PC ini juga open air guys, makanya jadi tambah adem. Soal water coolingnya sendiri, ini kurang lebih sama dengan water cooling PC Marjan. Cuma di sini radiator yang digunakan jauh lebih kecil, ukurannya 80 mm saja, dengan fan 80 mm juga. Lalu selang, sekarang menggunakan selang silikon guys. Selang silikon ini memiliki ukuran diameter dalam 8 mm dan diameter luar 12 mm. Selang ini lebih tahan panas, lebih lengket ke drat atau nipel radiator, pompa dan water block, sehingga lebih anti bocor teman-teman. Untuk pengencangannya di sini saya masih menggunakan klem berukuran 10 mm teman-teman. Kemudian reservoir juga diganti dengan yang memiliki tutup, agar debu tidak masuk ke sistem irigasi kita. Ngomong-ngomong soal performa water cooling ini, supaya lebih greget, water cooling ini saya uji dengan Ryzen 5 2600 guys. Selain yang full version seperti ini, pengujian perbandingan suhu juga saya coba tanpa radiator guys. Seperti ini saja. Kemudian juga saya adu dengan stok cooler AMD, yaitu tipe Wright Steel teman-teman, bawaan Ryzen 5 2600. Serta juga diadu melawan air cooler tower Thermaltake Ring 12 yang harganya kurang lebih sama dengan sistem water cooling dengan radiator tadi. Di sini saya uji dengan benchmark GTA 5 settingan very high 1080p, kemudian diikuti dengan tes Cinebench R15. Ini dia hasil pengujiannya guys. Dalam gaming kita bisa lihat di sini water cooling Rehorike dengan radiator itu menang melawan stock cooler Wright Steel dan kalah melawan Thermaltake Ring 12. Sementara suhu cukup menggila pada water cooling tanpa radiator. Pada tes benchmark GTA 5 ini, CPU belum terbebani sepenuhnya ya. Bahkan cuma seperempat guys. Hingga akhirnya pada tes Cinebench R15, saat tes berjalan kita lihat di sini suhu water cooling tanpa radiator terus naik dan terus naik. Sementara yang lain sudah stop peningkatan suhunya. Artinya, sangat tidak recommended water cooling tanpa radiator teman-teman, karena tidak ada yang membantu mendinginkan cairan atau coolant-nya. Kemungkinan suhu akan terus bertambah seiring bertambah lamanya durasi CPU stressnya guys. Ya, itu saja teman-teman. Demikian konten yang ya itulah ya. Jika ada saran, tanggapan, kritik, dan komentar lainnya silahkan ditulis di bawah teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.